Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang harusnya menghiasi para penuntut ilmu, yang ia akan menjadikan, adab itu akan menjadikan seorang penuntut ilmu ini menjadi mutiara di tengah-tengah masyarakat. Tapi banyak para penuntut ilmu tidak lagi terlihat seperti mutiara di tengah batu-batu kerikil. Kekurangannya adalah karena adab jauh dari penuntut ilmu. Andai kata seorang penuntut ilmu, dia mengamalkan buku kecil ini saja dari adab-adab para penuntut ilmu, maka akan terlihat indah, terlihat sesuatu yang menakjubkan pada diri seorang penuntut ilmu itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat awam. Dengan begitu, para penuntut ilmu ini akan mudah untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi kalau dia terlihat tidak enak untuk dipandang, ketika bicara tidak enak untuk didengar, karena kata-katanya tidak sesuai dengan seorang penuntut ilmu, seperti ucapan orang awam, kalimat-kalimat pasaran yang mungkin itu tidak layak untuk digunakan oleh para penuntut ilmu, digunakan, sehingga penilaian masyarakat terhadap penuntut ilmu ini tidak dianggap sebagai orang yang terhormat. Kenapa? Karena kekurangan mereka dalam menghiasi dirinya terhadap adab-adab penuntut ilmu ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung menjelaskan beberapa adab. Yang adab ini terkait pada diri sendiri. Adab penuntut ilmu yang terkait pada diri sendiri. Ada adab penuntut ilmu terhadap guru, adab penuntut ilmu terhadap ilmu yang dipelajari, ada adab penuntut ilmu terhadap teman bersama ketika menuntut ilmu. Nah, yang akan kita bahas pertama sekali pada bab ini adalah adabu at-talibi fi nafsihi, yaitu adab-adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, al-ilmu ibadatun. Yakini bahwa ilmu yang kita pelajari adalah merupakan ibadah. Ini yang terkadang tidak muncul pada diri seorang penuntut ilmu. Dia datang menuntut ilmu, mengambil ilmu dari ustadznya, dan dia tidak menganggap bahwa ilmu yang dia sedang pelajari, bahwa duduknya dia di majelis ilmu ini sebagai ibadah. Karena ada faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu tidak menganggap ilmu ini sebagai ibadah. Ada yang karena unsur keterpaksaan, ada karena ketidakenakan, ada karena menuntut ilmu supaya terlihat lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kedudukannya. Jadi niatnya saja sudah tidak benar gitu, dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini adalah yakini bahwa ilmu yang akan kita pelajari dan yang terkait dengan itu, seperti duduknya, menyempatkan waktu untuk mengambil dan menggali ilmu itu, ini adalah merupakan ibadah. Kata beliau dalam matannya, jadi ada matan ini perkataan beliau Abu Bakar Abu Zaid, lalu kemudian nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, aslul usuli fi hadhihi al-hilya bal wa li kulli amrin matlub. Ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Qala ba'dul ulama al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalbi. Kata beliau, pokok dasar dari hilyah, perhiasan yang harusnya dihiasi pada diri penuntut ilmu adalah ilmuka. Kita harus paham betul, kita harus paham betul bi annal ilma, sesungguhnya ilmu ibadatun, ibadah.
Sampai-sampai ada sebagian ulama berkata, ilmu itu adalah salat. Jadi ilmu itu sama seperti salat. Ya, salat sunnah, bahkan lebih tinggi derajatnya menuntut ilmu ini daripada salat sunnah. Wa ibadatul qalb, dan ilmu ini adalah merupakan ibadah hati, ibadah jiwa kita. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak diragukan lagi kata beliau bahwa ilmu ini adalah ibadah, bahkan seagung-agungnya ibadah. Jadi seagung-agungnya ibadah dalam Islam diantaranya adalah menuntut ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu ini dia adalah bagian daripada jihad di jalan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 bahwa menuntut ilmu inilah bagian daripada jihad. Jihad yang membawa senjata di medan perang yang akan menghilangkan nyawa seseorang, yang akan menghabiskan harta seseorang, ini jihad. Nah, menuntut ilmu itu bagian daripada jihad ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas orang-orang yang beriman mereka keluar keseluruhannya berjihad di jalan Allah. Enggak pantas. Jadi ada kaum mukminin, laki-laki yang kuat, yang dewasa, semuanya keluar di medan perang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Enggak pantas kata Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak sebahagian dari mereka, ta'ifah, sebagian kelompok kecil dari kaum mukminin ini, liyatafaqahu fid din, mereka keluar untuk bertafaqquh, untuk menuntut ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, nanti kemudian setelah mereka selesai menuntut ilmu, mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u, setelah mereka pulang dari menuntut ilmu, la'allahum yahdharun, semoga itu bisa menjadi hal yang menjaga diri mereka supaya tidak terjadi dan tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jelas sekali memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin dan seluruh kaum muslimin itu tidak dituntut untuk berjihad keseluruhannya. Sebahagiannya harus ada disisakan untuk tetap menuntut ilmu. Karena ini juga bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis menguatkan ayat ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talibil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang berada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumah. Subhanallah. Hadis ini kalau kita praktekkan apa yang telah kita lakukan pagi ini bisa kita amalkan hadis ini ketika kita mempraktekkannya di pagi hari ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar dari rumahnya, bayangkan di subuh hari, di waktu di mana sedang enak-enaknya beristirahat, lalu kemudian kita sempatkan waktu kita untuk ke masjid menunaikan salat 2 rakaat yang menjadi kewajiban kita, lalu kemudian ada hal-hal yang mungkin penting untuk kita lakukan setelah mengerjakan salat subuh, ada hal-hal penting. Tapi hal-hal yang penting itu kita singkirkan dulu. Oh, ada yang ternyata lebih penting. Apa itu? Menuntut ilmu. Hal-hal yang penting yang harusnya kita kerjakan setelah salat subuh pagi hari ini, kita singkirkan dulu
apapun perkara itu untuk melakukan hal yang lebih penting lagi, yaitu menuntut ilmu. Ingat, duduknya kita seperti ini, kata Rasulullah, kana fi sabilillah. Kita ini ibaratnya sedang berada di jalan Allah, berjihad, membela agama Allah. Jadi membela agama Allah itu tidak hanya dengan senjata, yang kita berperang meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kita bisa membela agama Allah dengan cara menuntut ilmu yang seperti ini. Sampai kapan kita berada di jalan Allah ini? Hatta yarji, kata Rasulullah, sampai kita pulang lagi nanti sampai ke rumah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, apa syaratnya? Kata Rasulullah SAW, yufaqqihu fid din. Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Enggak mungkin ada orang yang bisa diberikan kemudahan dalam memahami agama kecuali dia duduk di majelis ilmu, dia belajar ilmu. Wah, bisa, mudah kok sekarang untuk memahami ilmu. Tinggal buka HP, cari apa yang ingin kita cari dari pembahasan-pembahasan agama ini, mudah. Tidak semudah itu. Betapa banyak kaum muslimin yang tersesat di dalam memahami ilmu ketika dia mempelajari ilmu itu sendirinya. Dia baca, dia banyak baca. Ternyata ketika sesuatu yang dia pelajari tidak dia pahami dengan baik, kemudian dia mencoba untuk memahami sendiri. Dia paksakan dirinya untuk memahami apa yang dia baca, lalu kemudian terjebaklah dalam kesalahpahaman dalam ilmu yang sedang dia baca. Akhirnya apa? Menyimpang dari apa yang telah pernah dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk hambanya, diantaranya adalah ketika mereka duduk di majelis ilmu untuk memahami agama ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Jadi ilmu ini tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya jika niatnya benar dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu yang sekarang kita pelajari ini tidak ada satupun ibadah yang bisa menandinginya. Tapi ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Kita tidak cerita ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkan ibadah menuntut ilmu, dengan catatan jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Apa niatnya tadi? Yang menuntut ilmu karena itu ibadah. Itu niat yang pertama yang harus dihiasi oleh penuntut ilmu. Lalu ditanya oleh para muridnya, qalu wa kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdillah? Wahai Abu Abdillah, bagaimana dikatakan seseorang itu niatnya benar dalam menuntut ilmu? Dijawab oleh beliau, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang itu dikatakan benar niatnya dalam menuntut ilmu ketika dia berniat dalam menuntut ilmunya itu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan pada diri orang lain. Ini niatnya benar dalam menuntut ilmu. Apa itu niatnya? Kami ulangi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatnya adalah, tujuannya adalah ketika berada di majlis ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan pada diri orang lain. Bagaimana mengangkat kebodohan pada diri orang lain? Tentunya ketika dia mendapatkan informasi ilmu yang dia dapatkan di majlis ilmu, untuk mengokohkan dan menguatkan ilmu ini lagi, dia sampaikan nanti ke keluarganya.
dia sampaikan ke anaknya, dia sampaikan kepada orang terdekatnya, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu ini, hilang kebodohan pada dirinya, dan dia juga bisa menghilangkan kebodohan pada diri orang lain.